Pemirsa, Komisi Informasi Pusat kembali gelar sidang sengketa informasi publik tentang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diajukan Bonjoy, bongkar ijazah Jokowi bersama Leoni Lydia, Lukas Suwarso dan juga Herman. Pak Yudianto ya, sehat Pak? Ya, perkenan sendiri dengan sebenarnya. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadiri dari pihak tergugat dan penggugat. Dalam persidangan ini, saksi yang dihadirkan adalah KPU Surakarta, KPU Jakarta, dan KPU RI. Bahkan selain itu pihak Polda Metro Jaya juga dihadirkan sebagai saksi. Dalam sidang tersebut, majelis sidang mempertanyakan pertanyaan KPU yang menyebut salinan ijazah Jokowi sempat ditampilkan di website KPU. Terkait dengan hal tersebut, pihak KPU membenarkan pihaknya sempat menampilkan salinan ijazah Joko Widodo di website resminya tanpa adanya sensor. Apa esensi yang harus dipenuhi? Rasa kewenangan subjektif gitu. Kewenangan subjektif. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tegas mencabut 28 izin perusahaan yang terindikasi melakukan perusakan hutan yang menyebabkan bencana besar di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Perusahaan yang dicabut izin pemanfaatan lahan kehutanan tersebut terindikasi perusahaan di sektor pertambangan sumber daya alam dan perusahaan perkebunan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan final dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang mencabut izin 28 perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Pencabutan izin tersebut juga didukung oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan perusahaan-perusahaan yang perusakan hutan atau perusakan sumber daya alam. Pencabutan sebanyak 28 izin perusahaan tersebut sebagai upaya memperkuat dan juga melindungi kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Pemirsa, 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan terkait pemanfaatan hutan di tingkat Provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, izinnya resmi dicabut Presiden Prabowo Subianto imbas bencana Sumatera. Perizinan ke-28 perusahaan tersebut terkait dengan pemanfaatan hutan, izin usaha pertambangan, dan IUP perkebunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana hidrometeorologi dan ekologis yang menyebabkan banjir besar di Sumatera terbukti disebabkan oleh kerusakan kawasan hutan. Presiden Prabowo Subianto pun tegas mencabut 28 izin perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan dan hutan. Pencabutan izin usaha di kawasan tersebut merupakan hasil audit Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang memutuskan 28 perusahaan tambang maupun perkebunan kelapa sawit terbukti menyalahi aturan. Pencabutan perizinan ke-28 perusahaan tersebut terkait pemanfaatan hutan atau PBPH, izin usaha pertambangan atau IUP tambang, dan IUP perkebunan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total dari luas perizinan yang dicabut adalah 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH, hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Pemerintah tegas menindak perusahaan-perusahaan yang terindikasi menyebabkan bencana Sumatera. Selain itu, pencabutan izin juga sebagai upaya memperkuat dan melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Sementara cuaca buruk juga terjadi di sejumlah wilayah. Di Situbondo, Jawa Timur, angin puting beliung mengakibatkan sejumlah kios, pasar, dan puluhan rumah warga rusak. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Sejumlah atap kios pasar Bersuki rusak usai diterjang angin puting beliung. Sedikitnya 6 kios dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat atap yang ambruk. Para pedagang bersama warga bergotong royong memperbaiki kios seadanya agar aktivitas berjualan tidak terhenti. Tak hanya pasar, angin puting beliung juga merusak permukiman warga. Sebanyak 21 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga berat. Anginnya emang kencang atau gimana? Kencang mas, kayak puting beliung gitu. Ini kena yang paling parah di sini. Kira berapa lama anginnya mas? Sekitaran setengah jaman. Yang rusak? Gitulah, ya. Ada berapa kios yang rusak? Yang kios ini berapa kios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kios. Cuaca buruk juga melanda di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut hingga menyebabkan pohon tumbang. Saat kejadian, mobil ambulans yang tengah membawa pasien pulang usai menjalani perawatan di rumah sakit. Saat di lokasi sebuah pohon tumbang usai diterpa hujan dan angin kencang hingga menimpa ambulans. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat terganggu lantaran pohon menutupi badan jalan. Dari Situbondo, Jawa Timur dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, banjir yang merendam kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga hari kelima masih belum surut. Warga terdampak mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu hingga diare. Ketinggian air banjir merendam sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih mencapai antara 50 cm hingga 1 meter. Di Kabupaten Pekalongan, ribuan rumah di 4 kecamatan masih terendam banjir. Sementara di kota Pekalongan, banjir masih terjadi di 3 kecamatan. Jumlah pengungsi di kota Pekalongan tercatat sekitar 2.200 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sekitar 350 jiwa. Kondisi di lokasi pengungsian terlihat memprihatinkan. Pengungsi tidur berdesakan dengan alas tidur seadanya dan sebagian diantaranya terpaksa tidur di teras. Banjir yang merendam hingga hari kelima membuat warga terutama anak-anak dan lansia mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, serta diare. Orangnya terserang makan, sabun mandi, sabun nyuci, sabun nyuci ya pun apa? Ada mandi betul lah. Juga untuk obat-obatan itu sopel satu kaki. Nah, kaki mulai gatal berarti ya? Ya, lecet kaki Pak. Sejumlah bantuan logistik telah disalurkan kepada warga di pengungsian termasuk dari Bayangkari, Kabupaten Pekalongan. Tentunya kehadiran Bayangkari sini dan dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak banjir. Kami memberikan beberapa bantuan berupa makanan dan minuman. Mungkin tidak seberapa, tapi kami harapkan juga bisa bermanfaat. Warga berharap banjir segera surut dan bantuan logistik serta layanan kesehatan dapat segera ditingkatkan terutama untuk bayi, anak-anak, dan lansia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-11, puluhan desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih terendam banjir. Mau mantau ini keadaan sekitar. Iya, siapa? Pemirsa, beginilah kondisi warga Dukuh Ngantru, Desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati yang masih terendam banjir hingga hari ke-11. Walau sudah berangsur surut, masyarakat masih menggunakan perahu untuk beraktivitas karena di beberapa titik lokasi ketinggian air masih mencapai 1 meter. Sebelumnya banjir melanda 12 kecamatan di Pati, Jawa Tengah.
Kini banjir berangsur surut menyisakan 7 kecamatan dengan 60 desa yang masih terdampak.